رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa, para hadirin yang saya muliakan, marilah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini diberi kenikmatan terutama berupa sehat afiat dan bisa umur kita sampai ke bulan Ramadan saat ini, di mana kita sejak bulan Rajab yang lalu kita memang banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, ternyata Allah mengantarkan kita ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemurahan, bulan yang penuh dengan janji pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal di malam pertama kita melihat hilal, memang Rasulullah menganjurkan kepada kita supaya kita berdoa, kalau tidak keliru, ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilalu khairin wa rushdin Rabbuna wa rabbukallah atau kama qala. Ya Allah, datangkanlah bulan Ramadan, hilal Ramadan ini kepada kami dengan membawa keberkahan, keberuntungan dan iman dan keselamatan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hilal ini menjadi hilal awal bulan yang penuh dengan kebaikan dan petunjuk. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan yang penuh barokah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sambil juga kita melatih diri untuk menjadi orang yang tabah dan bisa menahan nafsu. Bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan sabar, syahrul sabrin. Sabar itu adalah suatu sifat yang sangat perlu kita jalani. Kalau kita memang berusaha sabar, insya Allah juga Allah akan memberikan juga kesabaran yang tidak hanya dalam hal kita bisa sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan, tetapi kita insya Allah juga bisa sabar dalam arti habsun nafs, menahan nafsu. Nafsu itu tentunya banyak ya. Nafsu hubbul mal, cinta harta, maka perlu kita sabar dalam bentuk zuhud, yaitu menahan diri, menjaga diri dari dunia. Walaupun kita bisa saja banyak dunianya, kaya misalnya, tapi itu adalah boleh saja kita itu adalah menjadi orang yang zuhud, seperti ditunjukkan oleh Abu Bakar, orang kaya. Sayyiduna juga Utsman bin Affan, orang kaya. Juga
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu adalah sahabat-sahabat yang kaya, tapi mereka itu adalah zuhud. Sayyidatuna Khadijah istri Rasulullah yang mulia juga ada seorang yang kaya, tapi mereka adalah lebih mendahulukan dunia itu untuk kepentingan akhirat itu. Jadi zuhud itu juga sabar. Kita latihan untuk juga bisa melatih diri dari mengekang diri dari nafsu untuk harta, nafsu untuk harta. Jadi sabar itu tidak hanya tabah menghadapi musibah seperti misalnya kewafatan orang kita cintai, seperti sakit, seperti kehilangan harta atau kekurangan harta, ekonomi lemah. Bukan hanya dalam bentuk itu sabar itu, tapi juga adalah menahan nafsu-nafsu yang tidak baik. Seperti hilim itu adalah kan bentuk sabar dari ingin apa namanya, ingin marah kan. Afun, memberi maaf, itu juga adalah bentuk sabar dari ingin membalas dendam. Seperti juga ingin mewah, itu juga macam-macamnya nafsu. Itu semua orang mungkin secara manusiawi itu wajar kalau punya ingin, bahwa kita ingin marah, ingin mewah, maksud saya ingin mewah. Jadi maka perlu kita sabar dalam bentuk yaitu sifat al-bisatah, sifat sederhana, sifat yang orangnya dengan mutawadhi, orang yang juga apa namanya bisa sederhana, di samping juga bersifat tawadhu. Sifat tawadhu itu juga yang lawannya adalah kibr. Kibr itu adalah juga nafsu, ingin membesarkan diri. Takabbur, ingin, itu juga nafsu namanya. Maka di bulan suci Ramadan, bulan sabar itu perlu kita juga tunjukkan apa namanya sikap kita untuk bisa menahan diri itu ya. Latihanlah. Kita umpamakan bulan puasa ini sebagai bulan melatih diri, sampai memang juga kita benar-benar ingin barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala yang berlimpah itu ya. Tapi juga jadikan ini sebenarnya juga untuk melatih diri, untuk melatih menumbuhkan empati kepada orang yang tidak mampu misalnya. Itu sebagai rasa pengendalian nafsu dari hubbul mal misalnya. Sifat kikir juga itu adalah nafsu juga. Maka kita lawan dengan sabar dalam bentuk apa namanya al-karam wal jud. Sifat kepemurahan, kedermawanan itu. Sifat ingin besar atau takabur dilawan dengan tawadhu dan khafdul janah. Sifat rendah hati, kata orang Madura, adab asal. Semua orang ingin dibesarkan oleh orang, sehingga kadang-kadang kita ingin membesarkan diri, takabur namanya. Nah itu juga nafsu yang memang wajar, nafsu yang manusiawi itu. Nah di bulan sabar, bulan puasa ini ya kita latihan, tentunya diharapkan sambil juga ingin mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan pahala, tentunya dengan menegaskan dan mengokohkan keikhlasan kita dalam beramal di bulan Ramadan pada khususnya itu, biar kita semakin dilipat gandakan. Karena itulah memang kunci amal soleh itu adalah memang keikhlasan itu. Betapapun banyak kita amal secara kuantitas dan secara kualitas, misalnya banyak yang kita sedekahkan atau banyak kita bersolat, tetapi adalah secara kualitas kurang begitu ikhlas, maka itu ya namanya minim mungkin yang bisa kita peroleh itu. Lebih-lebih di malam hari, kalau kita itu berada dalam Lailatul Qadar itu, di mana beribadah dengan ikhlas, kuncinya memang ikhlas ya. Beribadah sekecil apapun tapi ikhlas, itu maka akan sama dengan beribadah 1000 bulan. Rasulullah bersabda, kalau tidak keliru, akhlis dinaka yakfika al-amalul qalil. Ikhlaslah engkau dalam melaksanakan agama, maka engkau akan
akan mendapat kecukupan dalam hal pelaksanaan agama itu. Maka dengan amal sedikit pun adalah mencukupimu, itu maksudnya. Yakfika al-amalul qalil, yakfika al-amalul qalil itu. Jadi ini yang memang yang perlu kita terus ingat adalah penegasan keikhlasan kita dalam setiap beramal. Kalau sudah ikhlas dan kebetulan tidak hanya di bulan Ramadannya itu di siang harinya maksud saya, tapi juga di malam hari ada kebetulan Lailatul Qadar, kan berarti kita itu sudah beramal baik dengan amal-amal yang tertentu tentunya, seperti beramal 1000 bulan yang kira-kira mungkin sama dengan 80 tahun. Ini mungkin yang perlu kita tegaskan akan keikhlasan ibtigha'i mardatillah, karena mencari ridha Allah. Kita ingin disukai oleh Allah, tidak ingin dibenci, dimurkai, tapi Allah senang kepada kita itu. Juga di bulan Ramadan ini juga hikmahnya adalah bulan yang bisa kita akan menumbuhkan sifat empati. Kalau kita misalnya merasakan lapar, apalagi orang yang memang pas-pasan hidupnya, bagaimana kesehariannya, mungkin makan seapa adanya. Oleh karena itu dalam bulan puasa ini adalah amal yang juga sangat utama. Di samping yang terkenal adalah amal tarawih itu ya. Salat tarawih adalah bersedekah. Di samping salat tarawih dan baca Al-Quran adalah amal sedekah itu. Itu namanya amal yang muta'addiyah namanya. Ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang melampaui dari dirinya, bisa bermanfaat kepada orang lain itu. Itu adalah amal yang sangat dipuji khususnya di bulan Ramadan ini. Makanya di bulan Ramadan adalah sangat dianjurkan kita itu mengetahui mana yang kira-kira orang yang pantas untuk kita beri, seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Kita harus melihat-lihat terutama yang terdekat dari kita, famili terdekat, tetangga terdekat ya. Ada sebuah hadis, ma'amana man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'. Tidaklah sempurna iman seseorang itu orang yang tidur di malam hari sementara tetangganya masih ada yang lapar. Hadis ini perlu kita hidupkan ya, perlu kita hayati khususnya di bulan Ramadan ini, biar semakin bermakna puasa kita di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, yang terpenting adalah teguhkan keikhlasan kita dalam beribadah, benar-benar semata-mata ingin pahala dari Allah, ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian mungkin yang bisa sampaikan ya, mungkin lain waktu bisa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kata orang Madura, lancang pertobat kepada kita, dan kita isi dengan amal-amal soleh yang berguna terutama bagi manfaat bagi orang banyak. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.